berbagi dengan SMP Darul Hikam. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh yang mengikuti sosialisasi ini. Acara yang akan kita paparkan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan dari Bapak Pengawas Pembina, kemudian nanti paparan dari Kepala SMA Negeri 1 Bandung, kemudian tentu saja tanya jawab Ibu Bapak, dan terakhir tutup. Barangkali paparan yang pertama nanti kami persilakan kepada Kepala SMP Darul Hikam, Pak. Ini ada usulan dari Pak Riki, begitu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Kepala SMP Darul Hikam untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Bandung, kemudian juga Bapak Ibu Guru di Seman 1, dan juga Bapak Ibu Guru dari SMP Darul Hikam yang pada hari ini sudah hadir, serta Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta di Google Meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena memang kalau yang saya lihat dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Jawa Barat, masih ada beberapa hal yang perlu dicerna dan difahami, dan karenanya ketika kemarin saya dihubungi untuk ada sosialisasi, saya sangat menyambut dengan baik, walaupun saya pikir ini undangan untuk semua sekolah gitu, Pak. Jadi saya sih awalnya hanya sekedar ingin tahu detail, karena mungkin untuk tahun ini baru kita ada format bahwa sekolah itu harus tahu betul tentang bagaimana PPDB ini, karena memang ada pelibatan sekolah yang lebih masif ya untuk tahun ini. Berbeda dengan tahun kemarin, kalau di SMP Darul Hikam ya orang tua saja yang mendaftarkan dan lain sebagainya, tapi tetap kami juga melakukan sosialisasi. Nah, mungkin kalau tahun ini peran sekolah agak lebih gitu, dan pada kesempatan kali ini pula kehadiran saya dan juga beberapa rekan guru dari SMP Darul Hikam mencoba untuk bisa lebih menjernihkan ini, Pak, karena setiap hari wali kelas itu menerima WA mungkin tidak 1-2 ya, bahkan sampai malam-malam wali kelas itu menerima WA dari orang tua bertanya terkait dengan PPDB ini. Bahkan di awal-awal PPDB ini digulirkan oleh pemerintah, ada semacam kepanikan tersendiri itu di orang tua karena informasi yang salah yang didapatkan. Nah, jadi terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan memberikan kejelasan kepada kita semuanya yang ada di sekolah di SMP Darul Hikam. Dan mohon maaf kalau keterlibatannya tidak terlalu banyak, karena saya pikir tadi gabung dengan sekolah yang lain, jadi saya minta berempat aja yang hadir ke acara ini. Saja mungkin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, terima kasih Pak Kepala SMP Darul Hikam yang telah memberikan paparannya sebagai masukan bagi kami juga. Memang Pak, tahun ini agak berbeda, ditambah juga kondisi atau situasi kita sekarang ini sangat terbatas untuk tatap muka. Jadi keterlibatan SMP sekarang ini lebih tinggi barangkali dibandingkan dengan PPDB tahun kemarin, begitu Pak. Jadi orang tua pasti ya, orang tua siswa kelas 9 pasti banyak bertanya kepada SMP-nya. Gitu. Selanjutnya kepada Pak Wur untuk memberikan paparan, Pak. Siap. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Terima kasih Pak dari Pak Luriah ya. Pak Lukman, Pak. Pak Lukman, Pak Lukman namanya. ID-nya Luriah.
Oh, ya. Ya, mangga Pak Lukman. Mohon maaf akunnya beda dengan namanya. Iya, siap. Mangga. Terima kasih atas kehadirannya di ruang meeting SMA 1 Bandung. Terima kasih Pak Kepala, Bapak Ibu Manajemen, serta Bapak Ibu yang hadir yang diundang dari rapat sosialisasi PPDB 2020 secara virtual di SMA 1 Bandung dalam roomnya. Pak Riki, mungkin sekilas saja dulu ya yang mind map-nya Pak Riki, ditayangkan saja. Karena saya double ini Pak. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati dari juknis yang berhalaman-halaman, kemudian paparan PowerPoint juga ada 68 halaman ya kalau nggak salah. Secara simpel, kami buat rangkuman seperti ini dengan menggunakan mind map. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh SMP dan MTS, kemudian proses pendaftaran, kriteria seleksi, persyaratan, waktu pendaftaran, jalur pendaftaran, kuota, serta pengumuman hasil. Nah, nanti disambung oleh Pak Kepala Sekolah, saya mengantarkan sedikit, seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman dari SMP Darul Hikam tadi, memang sebenarnya sudah dari tahun lalu Pak rencana untuk keterlibatan SMP untuk mendaftarkan siswa-siswinya ke SMA, SMK atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SMP atau MTS. Itu dari tahun lalu Pak, cuma koordinasinya masih susah nyambung. Nah ini kelihatannya dengan inisiasi ini dan dipaksa oleh Yang Maha Kuasa, mau nggak mau harus bermigrasi ke secara digital full seperti ini. Kalau teman-teman SMA sudah biasa, SMK untuk mendaftarkan siswa-siswinya ke perguruan tinggi secara online, biasanya 2,5 bulan, 3 bulan sebelumnya sudah melakukan sinkronisasi data. Nah, ini kita di Jawa Barat, alhamdulillah, pertama alhamdulillah juga innalillahi juga buat Bapak Ibu di teman-teman SMP, jadi tambah tugas baru gitu ya. Namun tidak ada salahnya kita coba, jadi tahun ini benar-benar full digital. Nah, diakibatkan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu tidak perlu Bapak Ibu berkecil hati karena sampai siang ini pun saya masih sinkronisasi data, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengambil data UN, data rapot, sedang disinkronkan. Mudah-mudahan nggak perlu impor nilai rapot, tidak ada rada berkurang, hanya membantu siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, juga sekarang pun sedang rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk sinkronisasi data kependudukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, hiruk-pikuknya memang mau nggak mau harus kita lalui, gitu seperti ini. Ya, detail nanti Pak Kepala ya. Mohon penjelasan lebih detail. Saya mungkin memantau, hanya mendengarkan saja, tidak bisa komen. Siap. Karena ada ditunggu juga ini, saya Ki. Ya. Mungkin dilanjut aja paparan ini atau dengan PowerPoint-nya silahkan. Begitu aja. Siap. Mungkin terima kasih Pak Lukman dan Bapak Ibu sekalian calon peserta didik di SMA SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas atas paparannya. Selanjutnya untuk lebih jauh kita mengetahui bagaimana seluk-beluk PPDB tahun 2020-2021, saya persilakan kepada Kepala SMA Negeri 1 Bandung sebagai penanggung jawab PPDB tahun ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 dan khususnya juga sebagai pengampu di wilayah utara. Yang saya hormati Pak Lukman, Kepala SMP Darul Hikam, yang sehari ini menjadi tuan rumah sosialisasi PPDB melalui Vikon atau daring yang difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Bandung. Yang saya hormati teman-teman dari SMA Negeri 1 Bandung ya, yang tergabung dalam panitia dan manajemen. Pertama-tama dan juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari SMP Darul Hikam yang mana putra-putrinya akan mendaftarkan sekolahnya baik ke SMA Negeri 1 maupun ke SMA Negeri lain dan juga ke SMK. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Pak Pengawas tadi, memang PPDB tahun ini berbeda yang memaksa kita harus melakukan proses melalui daring. Yang karena keterbatasan gerak inilah yang menyebabkan mau tidak mau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ngaririwe Bapak Ibu yang ada di SMP ya, udah mah harus mendata siswa yang dari SD daftar ke SMP, sekarang juga sudah harus ikut mendaftarkannya ke SMA. Bagi SMA betul sudah pengalaman mendaftarkan ke perguruan tinggi, hanya memang bedanya SMP kali ini di Bredeg punya, kalau waktu SMA mendaftarkan ke perguruan tinggi ada waktu yang cukup. Pak, ternyata saya karena ada orang tua akan lebih ini yang Pak Riki pakai yang PPDB aja, Pak Riki yang PPDB Jabar aja. Baik, siapa? Ya. Itu mah main mapnya Pak Bulyanto itu udah high gitu. Bapak Ibu, ya perkenalkan saya Kepala SMA Negeri 1 Bandung, ya, yang juga bertanggung jawab terhadap proses sosialisasi ke masyarakat. Nah, dalam hal ini sebetulnya lah sosialisasi ke pihak SMP sudah dilakukan. Waktu itu di Bandung Utara, sebagai pengampunya adalah Pak Pengawas Pembina tadi, Pak Wurianta, ya, disampaikan kepada SMP-SMP yang ada di wilayah Bandung Utara, kemudian juga oleh SMA lain untuk wilayah ampunya masing-masing. Nah, kali ini kami adalah meyakinkan atau memfasilitasi SMP-SMP yang menjadi ampu kami ya, untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun demikian, kami juga akan membantu apabila pihak SMP yang diampu atau SMP ampu ini menghadapi kendala seperti kendala jaringan ataupun media komunikasi ya seperti Vikon kali ini. Pada intinya mah kami tidak ingin nambah beban. Jadi kalau untuk sosialisasi, mangga silakan kami yang memfasilitasi Pak Lukman ya. Ya, siapa? Nah, tapi kalau memang dari pihak Pak Lukman nanti yang mau presentasi, mangga Pak, karena memang ini tuan rumahnya Pak Lukman ini, Pak Lukman nih sekarang nih, ya. Jadi saya tanyakan lagi Pak Lukman, apa Pak Lukman yang mau presentasi ke hadirin Pak? Sebetulnya gini Pak, saya pikir sih ini undangannya buat kita mendengarkan. Nah, oh gitu. Kalau untuk SMP Darul Hikam sendiri, kita tuh udah menjadwalkan untuk sosialisasi ke semua orang tua. Nah, kita tuh sebetulnya sekarang dalam rangka mengumpulkan apa yang belum kita pahami dengan bulat gitu Pak. Oh jadi, iya. Mungkin dari SMA Negeri 1 saja yang presentasi, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita sampaikan ke Bapak. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Lukman atas kepercayaannya kepada kami untuk memaparkan PPDB ini. Ya. Nah, kita akan mulai lengkap kalau begitu karena ini akan harus agak santai ya supaya memang nanti terutama ditanya jawab ya Pak ya supaya nanti Pak Lukman juga menjelaskan ke para orang tua juga bisa jelas. Tapi saya lihat di daftar hadir ada orang tua juga. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi PPDB kali ini kita tetap prinsip kita Bapak Ibu sekalian tidak diskriminatif. Artinya tidak diskriminatif itu
tidak membeda-bedakan ya dari golongan apa, dari kelas apa gitu ya. Tapi karena daya tampung yang berbeda terbatas ya tentu didiskriminasikan juga berdasarkan apa? Berdasarkan syarat-syarat yang bisa dipenuhi atau tidak dipenuhi. Kemudian juga objektif, Bapak Ibu sekalian ya terbuka lah kita menerimanya sesuai dengan ukuran-ukuran standar-standar persyaratan yang ditentukan. Transparan, jelas Bapak Ibu, karena di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun punya website yang terbuka, bisa dipantau setiap saat. Kemudian akuntabel ya tentu saja bisa dipertanggungjawabkan di akhirnya, ya daftar penerimanya juga bisa dicek di Dapodik ya dan sebagainya. Kemudian berkeadilan artinya ya adil bagi yang mereka yang tinggalnya dekat dengan sekolah tujuan ya mereka bisa diakomodir di jalur zonasi. Mereka yang punya kemampuan di akademik bisa disalurkan di bersaing di jalur akademik atau prestasi. Ini yang disebut dengan 5 ajas yang prinsip-prinsip PPDB. Berikutnya Bapak Ibu, kepanitiaan ini ada 2, yaitu panitiaan Disdik Provinsi Jawa Barat dan panitia di Satuan Pendidikan SMA atau SMK atau SLB yang dituju. Yang sekarang ini ya tanda kutip nambah anggotanya SMP ya. Jadi diriribuh gitu ya. Jadi si panitia SMA ini ngariribuh ke SMP. Demikian, saya juga terima kasih Pak Lukman dan teman-teman juga semua sudah siap menyatakan diri untuk membantu siswa-siswa lulusannya untuk mendaftarkan ke SMA. Kemudian penyelenggaraan dan keputusan dari hasil PPDB ini Bapak Ibu sekalian adalah mutlak keputusan sekolah atau satu pendidikan yang didasarkan kepada seleksi, ya syarat-syarat yang terpenuhi, kemudian juga dilakukan melalui sidang atau rapat Dewan Guru di Satuan Pendidikan yang akhirnya nanti akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan diumumkan kepada halayak ramai. Kemudian juga untuk PPDB ini kita tidak memungut ya, dan dilarang untuk memungut sepeser pun biaya atas pendaftaran yang dilakukan oleh CPD yang kita fasilitasi. Bapak Ibu sekalian, kemudian tata cara penerimaan siswa baru itu mulai dari sosialisasi ya melalui website yang tersedia ya seperti yang tertera di slide ini. Kemudian persyaratannya adalah ada yang umum, ada yang khusus. Pertama adalah persyaratan peserta dulu ya. Jadi peserta CPD ini bisa mendaftarkan secara mandiri ya, atau juga bisa mendaftarkan melalui sekolah. Kalau mandiri, maka peserta harus meminta akun kepada sekolah asal atau ke SMP. Nah, makanya mungkin tadi Pak Wuryanto udah mendata ya, apakah Pak Lukman akunnya sudah diterima ya dari Disdik ya? Sudah belum ya Pak Lukman ya? Sudah Pak, kita sudah ya. Kemudian pasti ke anak-anak sudah ya. Nah ini juga ada yang diberikan ke anak-anak bagi anak-anak yang ingin daftar mandiri. Tapi tetap saja walaupun mandiri tetap saja SMP berperannya membantu ya, menyediakan dokumen dan sebagainya. Nah syaratnya untuk umum Bapak Ibu sekalian, pertama adalah ijazah atau keterangan yang menyatakan pengganti ijazah, surat keterangan lulus dan sebagainya. Kemudian akta kelahiran ini mutlak karena untuk menjadi acuan kebenaran dari data kelahiran yang diberikan. Kemudian kartu keluarga ini adalah syarat untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul anggota dari keluarganya dan bertempat tinggal di tempat yang menjadi yang dilaporkan ke PPDB. Kemudian buku rapot atau daftar atau data rekap rapot yang sudah disusun oleh SMP karena direkap ini karena memang nanti kalau yang masuk dalam jalur prestasi akan menjadi acuan kami untuk menghitung dengan menggunakan rumus yang sekolah-sekolah gunakan.
Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua, Bapak ini mutlak dibutuhkan. Sebentar. Lagi Vicon. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, surat tanggung jawab mutlak ini menunjukkan betul-betul tanggung jawab orang tua wali terhadap dokumen-dokumen atau data yang diberikan kepada panitia PPDB yang melalui SMP. Nah, karena apa? Karena nanti ketika daftar ulang ditemukan ada data yang tidak betul, misalnya data lokasi tempat tinggal, ya, ordinatnya sekian kilometer dari sekolah, misalnya jadi pendek. Kalau itu ternyata disengaja, maka itu akan berdampak ya kepada pembatalan dari CPD yang bersangkutan. Nah, kemudian surat tanggung jawab mutlak ini untuk menjamin dokumen lain seperti keterangan yang bersangkutan betul-betul dari keluarga ekonomi tidak mampu, atau juga sertifikat perlombaan yang diberikan adalah benar adanya. Ini juga akan menjadi pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu surat pertanggungjawaban mutlak orang tua ini nanti akan ditandatangani di atas materai 6.000. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang khususnya adalah dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Jadi nanti setelah umumnya terpenuhi, maka bagi yang daftar ke jalur khusus, maka dia harus dilengkapi dengan keterangan kartu keterangan kemiskinan seperti yang menandakan bahwa yang bersangkutan adalah diperhatikan oleh pemerintah dan memberi bantuan seperti PIP, kartu sembako murah, kartu dan bantuan-bantuan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah betul dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian persyaratan khusus lainnya adalah surat keterangan domisili. Nah, ini sebetulnya hanya bagi yang terdampak bencana alam. Misalnya di Garut kena bencana, dia tidak punya saudara apa-apa, diungsikan ke Bandung, tapi pada saat dia harus masuk ke SMA, maka keterangan domisili ini berlaku ya, bagi yang seperti itu. Tapi bagi masyarakat yang tidak terdampak atau terkena musibah bencana seperti ini, keterangan domisili tidak berlaku. Yang berlaku adalah kartu keluarga yang harus sudah berlaku minimal 1 tahun. Ya. Nah, kalau keterangan domisili ini kan kita tidak tahu. Ketika pas pendaftaran tiba-tiba terjadi bencana dan terpaksa harus diungsikan ke Bandung. Kemudian surat tugas orang tua ini bagi jalur perpindahan. Jadi bagi orang tua yang mendadak pada saat PPDB ini harus pindah ke zonasi di mana dia pindah, maka ini bisa diakomodir dengan surat keterangan. Dan surat keterangan perpindahan ini berlaku paling lama 3 tahun. Jadi kalau sudah 6 tahun, Pak, saya pindah dari Bekasi ke Bandung. Sudah berapa lama? 6 tahun. Awal itu tidak diakui. Yang diakui adalah 3 tahun. Kemudian piagam dan dokumen prestasi yang terakreditasi ya, atau terstandarisasi dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan perlombaannya. Berikutnya Pak Riki, nah Bapak Ibu jadwalnya seperti ini ya, bisa tertera, bisa dilihat dari website nanti di 13 Mei 2020 pembagian akun ya, dan harus sudah diperoleh sekarang ini, dan pembagian akun kepada siswanya itu tanggal 14 dan mulai 13.30 mereka bekerja ya. Maksud saya SMP, pihak SMP sudah melakukan upload nilai rapot ya, dilakukan bersama-sama siswa oleh operator. Dan dalam posisi ini Bapak Ibu, pihak SMA akan standby dengan helpdesk-nya. Kalau perlu ada bantuan dari pihak SMP, silakan menghubungi pihak SMA yang menjadi pengampu ya, misalnya untuk Darul Hikam, silakan SMA 1 terbuka untuk diminta bantuan. Jadi dalam masa-masa pendaftaran, masa-masa pengumpulan data, input data, dan seperti ini, kami pun tidak tinggal diam, Bapak Ibu, kami akan siap membantu melalui jalur komunikasi yang disediakan di helpdesk kami. Berikutnya Pak Riki,
Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini jadwal PPDB, Bapak Ibu harus dicermati ini, sama-sama kita cermati. PPDB kali ini dibagi dalam 2 tahap pendaftaran, ya, Bapak Ibu. Tahap pertama adalah tahap untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi, ya. Nah, kemudian tahap keduanya adalah jalur zonasi. Tahap pertama ini dimulai pada 8 sampai 12 Juni untuk pendaftarannya. Kemudian pada tanggal 15-17 Juni melakukan verifikasi data siswa. Ini dilakukan oleh pihak SMP, Bapak Ibu sekalian, ya, dan juga kerjasama dengan pihak SMA yang dituju, ya. Kemudian pada tanggal 18 Juni ya, kami setelah melakukan verifikasi, Bapak Ibu sekalian, menetapkan hasil verifikasi, ya, apakah yang bersangkutan ya, berhak diterima atau tidak berdasarkan data-data dan juga prestasi yang ada. Kemudian pada tanggal 19 Juninya kami melakukan koordinasi dengan Disdik atau melaporkan hasil rapat verifikasi, rapat Dewan Guru, data penetapan, dan pada tanggal 22 Juninya diumumkan ke halayak. Kemudian tanggal 23 sampai 24 daftar ulang. Jadi pertahap Bapak Ibu sekalian, tahap 1 selesai langsung daftar ulang. Ingat Bapak Ibu, di daftar ulang ini hanya 2 hari. Jadi ketika daftar ulang ini Bapak Ibu atau calon CPD yang dinyatakan diterima tidak hadir, maka akan dinyatakan gugur. Nah Bapak Ibu, kenapa langsung daftar ulang? Karena ada tahap keduanya. Karena apa? Karena yang tidak lulus di tahap ke-1 bisa ikut mengulangi daftar ke tahap kedua. Tapi bagi yang tidak lulus ya. Nah, di tahap kedua ini dimulai pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Untuk SMA ini adalah jalur zonasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dimulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi data, kemudian 6 Juli seleksi pengolahan skor, ya. Skor jarak tentu saja kalau jalur zonasi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian rapat Dewan Guru, kemudian 8 Julinya pengumuman, dan 9 sampai 10 Julinya daftar ulang. Nah, itu melalui jadwal Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kuota Bapak Ibu sekalian. Ya. Kuota untuk SMA ya dengan SMK itu bedanya di zonasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau di SMA itu kuotanya ada 4. Pertama 50% minimal itu untuk zonasi. Kemudian 20% itu untuk afirmasi. Ya. Ini juga sama Bapak Ibu, afirmasi ini maksimal ya 20%. Ya. Kemudian untuk jalur prestasi 25% ya, maksimal. Kemudian untuk jalur perpindahan maksimal 5%. Ya. Kalau SMK tidak ada zonasi, ya, ada prestasi nilai rapot prestasi kejuaraan perpindahan, kemudian prestasi nilai rapot unggulan, dan industri afirmasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, jalur ini, ya, kita ke sekolah pilihan. Nah, jalur-jalur ini, Bapak Ibu, ada beberapa pilihan yang bisa diikuti dalam setiap jalurnya. Untuk SMK, SMA, SMK, dan SLB, pertama untuk afirmasi, Bapak Ibu, CPD bisa memilih 2 sekolah, atau 2 SMA, atau 2 SMK ya. 2 SMK kalau di sini ya. Yaitu 1 bisa dalam zonasi, kedua di luar zonasi. Ya. Nah, saya jelaskan dulu Bapak Ibu, zonasi untuk Kota Bandung itu bagaimana. Dalam hal PPDB tahun 2020 ini, 1 Kota Bandung ini, Bapak Ibu, dianggap 1 zonasi. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal dimanapun di Kota Bandung, bisa daftar ke SMA manapun kalau jalur zonasi. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, tetap saja ya, persaingannya siapa yang paling dekat.
Nah, satu kota Bandung ini dianggap satu zonasi plus daerah-daerah irisan perbatasan. Ya, seperti kalau di Bandung di ujung Berung ya, ada yang disebut daerah Pasir Jati ya, seperti itu akan masuk ke dalam daerah perbatasan. Kemudian Kecamatan Lembang kalau di utara, nanti akan ada di petanya Bapak Ibu ya, di peta zonasinya. Nah, untuk jalur afirmasi Bapak Ibu bisa memilih 2 sekolah yang ada dalam satu zonasi. Tidak bisa satunya SMA 1, satunya lagi SMA 2 di Cimahi. Tidak bisa. Bisa maksud saya dalam atau luar zonasi. Jadi untuk afirmasi ini boleh ya. Boleh satunya di Bandung, boleh satunya di luar Bandung. Kemudian untuk jalur zonasi, boleh memilih 2 sekolah, tapi harus dalam satu zonasi. Ya, logikanya adalah, ya kalau berebut di jalur zonasi, jangankan dalam satu di luar zonasi, Bapak Ibu, di dalam satu zonasi aja bisa kalah saing sama yang paling dekat. Kemudian untuk jalur perpindahan, pilihan sekolahnya hanya 1, ya. Pilihan sekolahnya hanya 1, Bapak Ibu sekalian, ya. Pilih mau di luar zona atau mau di dalam zona, ya. Mangga itu mah kalau Bapak Ibu yang tinggal di Bandung pindah ke Cimahi ya, sementara pindah saya ya, pilih di Cimahi ya silakan karena pindahnya ke Cimahi. Kemudian jalur prestasi Bapak Ibu ada 2 jalur, yaitu prestasi rapot dan prestasi perlombaan. Nah ini agak lama nih di rapot Bapak Ibu ya. Nah pilihan sekolahnya adalah satu pilihan SMA saja. Ya. Boleh yang dalam zonasi, boleh yang dari luar zonasi. Jadi dalam hal ini contoh misalnya SMA 1 boleh menerima calon CPD dari luar Bandung. Ya, dari Lembang, dari Bekasi, boleh saja selama mereka berani bersaing di jalur rapot atau jalur-jalur perlombaan. Nah, untuk jalur rapot ini, Bapak Ibu sekalian, di Juknis ini sudah diberi alternatif bagi sekolah-sekolah adalah dua proses seleksi, yaitu yang menggunakan rumus kalibrasi rapot, ya, dengan rata-rata ujian nasional. Ya, coba Bariki yang kalibrasi Bariki. Ada tidak? Nah, Bapak Ibu, yang kalibrasi rapot ini begini, Bapak Ibu. Ya, jadi yang untuk A, ya, yang B dulu dah. Yang untuk B, Bapak Ibu, adalah rumus di mana rata-rata nilai ujian kelompok A, ya, ditambah dengan dari semester 1. Rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5 ditambah rata-rata nilai ujian nasional 3 tahun terakhir. Ini yang B. Yang A, Bapak Ibu, adalah nilai kalibrasi antara nilai rata-rata ujian rata-rata rapot yang di ujian nasionalkan ya, dengan nilai rata-rata ujian nasional sekolah yang bersangkutan 3 tahun terakhir yang diberi bobot oleh sekolah yaitu Pi, P, dan Q, di mana Pi-nya ini antara 0,5 sampai 0,9, sedang Q-nya adalah P kurangi 1. Nah, di SMA di Kota Bandung ini terbagi 2 Bapak Ibu, ada yang menggunakan alternatif 1 maupun menggunakan alternatif 2. Dua-duanya sama, tidak hanya mengandalkan, jadi si penilaian ini tidak hanya mengandalkan nilai rata-rata rapot, tapi juga dikalibrasi dengan nilai ujian rata-rata nilai ujian nasional. Ya. Nah itu untuk rapot. Sedangkan untuk perlombaan-perlombaan sama dengan tahun kemarin, akan dilihat dari level-level perlombaan dan ada 2 jenis perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yaitu bobotnya akan lebih besar, dan perlombaan yang diselenggarakan di luar Kemendikbud ya, dengan nanti ada nilai skor levelnya juga, level kota, level
provinsi, ya, level nasional dan internasional. Tentu saja yang internasional yang mempunyai bobot nilai atau skor nilai lebih tinggi, ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, Pak Riki, pendaftaran PPDB sudah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian alur PPDB mungkin sekarang ya. Seleksi ya, seleksi SMA. Seleksi SMA Pak Riki. Halaman 18, 17. Oh ya, ini Bapak Ibu halaman 17 Pak Riki. Seleksi SMA. Nah ini. Bapak Ibu, bagaimana kesempatan-kesempatan yang diperoleh oleh para peserta dalam hal bersaing dengan peserta lainnya? Pertama di jalur afirmasi yang minimal 20% ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian perpindahan orang tua dan anak guru itu maksimal 5%, jadi tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian jalur prestasi, nilai rapot itu sisa kuota. Prestasi perlombaan juga sisa kuota, dan zonasi minimal 50%. Apabila di jalur afirmasi itu kuotanya masih kosong atau tidak terpenuhi, maka sisanya akan dilemparkan atau disubstitusikan ke jalur zonasi. Begitupun di jalur perpindahan, karena maksimal 5%, tidak boleh lebih, tapi boleh kurang, dan kalau kurang, dia sisa kuotanya akan dikejonasikan. Ya. Jadi dua jalur ini, kuota yang tidak terpenuhi akan dikejalur-jonasikan. Jadi zonasi bisa bertambah dari 50%. Nah, tapi untuk prestasi bisa saling pindah. Misalnya prestasi rapot tersisa, maka bisa dikeprestasikan perlombaan. Sebaliknya, prestasi perlombaan tidak terpenuhi bisa ke prestasi raport. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu sekalian, persaingannya dan kesempatannya adalah seperti ini. Pertama untuk afirmasi tentu saja dilihat dari keabsahan dulu, keabsahan surat-surat dan bukti-bukti yang bersangkutan terbukti secara sah punya dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, kemudian apabila dalam kuota yang terpenuhi, dalam passing rate kuota yang sudah terpenuhi, ada skor yang sama, maka yang dilihat adalah jarak. Siapa yang terdekat ke sekolah tersebut, maka dia yang paling berhak. Apabila jarak masih sama, maka akan dilihat usia. Siapa yang tertua, maka dia yang akan didahulukan. Nah, itu untuk kesempatan di jalur afirmasi. Kemudian di jalur perpindahan juga sama, Bapak Ibu. Ya. Terutama akan dilihat dulu keabsahan dokumen, ya, bukti yang menyatakan yang bersangkutan adalah pindah. Ya. Nah, kemudian juga akan dilihat dari jarak domisili tempat tinggal. Maka tadi di syarat-syarat umum itu kan semua jalur pun tetap harus menerangkan kartu keluarga, dan apa yang didata oleh SMP juga semua tetap memberikan data koordinat tempat tinggalnya. Nah, apabila jarak sama juga sama di jalur perpindahan ini usia yang menjadi persaingan. Nah, di prestasi Bapak Ibu sekalian, ya, sama ujung-ujungnya apabila memang skor prestasi rapot ini memperoleh nilai yang sama setelah dikalibrasi, maka yang akan dilihat adalah jarak. Ya. Itu ya. Kalaupun jarak dan nilai sama, kemungkinan terburuk ya tetap ke usia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di penskoran perlombaan juga sama, ya. Jarak juga akan menjadi persaingan apabila mempunyai skor yang sama. Nah, hanya di zonasi ini ya awalnya memang jarak zonasi ini, ya. Setelah ordinatnya betul, nah ini yang akan betul-betul kita akan kerjasama Bapak Ibu mengecek kebenaran daripada titik koordinat melalui Google
geolokasi ya. Sekarang istilahnya apa? Ya, itu jangan sampai ada siswa yang kecewa karena kesalahan orang tua, ya, dan kesalahan pihak SMA misalnya tidak memverifikasi betul-betul. Jangan sampai anak nanti menjadi korban psikis setelah diterima dinyatakan ternyata jaraknya salah. Nah, ini juga harus kita cermati bersama. Memang ini bikin repot kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu betul nanti bagaimana SMP ini akan sangat hati-hati dengan mendata jarak ini. Nah, itu Bapak Ibu kesempatan-kesempatan ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang mari kita ke mekanisme kerja kita antara SMA dan SMP ya, yaitu alur PPDB ya. Terutama jalur afirmasi Bapak Ibu sekalian. Atau ada yang mau bertanya dulu ini bagaimana Pak Moderator? Dilanjut tanpa bertanya dulu. Tuan rumah ini Pak Lukman bagaimana, mau dilanjut atau halo? Kelihatannya dilanjut saja Pak dulu Pak. Ya. Dilanjut saja. Dilanjut. Enggak. Ya. Nah ini kalau oleh Mind Map Pak Wurianta ini jelas Pak, akan lebih jelas ya. Tapi sama saya menggunakan gambar saja karena saya lebih senang lihat yang warna-warni Pak. Pertama pendaftaran Pak, jalur afirmasi dan ketem ya. Afirmasi atau ketem ya, afirmasi itu. Pertama mungkin login dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ya. Mengisi data pada aplikasi PPDB baik mandiri maupun oleh sekolah. Kemudian memilih jalur afirmasi dan memilih sekolah tujuan. Nah, kemudian juga ini juga harus diberi tekanan kepada siswa ACPD bahwa baik-baiklah mencari informasi mengenai sekolah yang dituju, gitu ya. Karena kan apakah sekolah itu dari rumahnya juga jauh, apa terlalu jauh, apa dekat, ya. Kemudian berapa persen daya tampung. Nah, kemudian berdasarkan bukti-bukti fisik, pihak SMA akan memverifikasi data yang telah dimasukkan. Ya. Pihak SMP, maaf ya, pihak SMP memverifikasi data, kemudian submit, kemudian kirim data, kemudian cetak bukti pendaftaran. Ya. Nah, seleksi dilakukan ya dengan melalui pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh IT PPDB. Ya. Dalam hal ini juga ini seleksi akan dilakukan oleh dinas ya yang dalam bidang IT-nya itu bekerja sama dengan pihak ITB, Bapak Ibu sekalian. Nah, jika memiliki jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia paling tua. Ini sudah kemudian ditetapkan oleh sekolah ya. Sekolah nanti menerima data kemudian ditetapkan oleh sekolah, kemudian rapat kembalikan ke dinas. Ya, kemudian dilanjut aja Pak Riki. Jalur perpindahan saya rasa tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, sama. Proses awal tetap melakukan akun, kemudian cek ulang, validasi data ya, kemudian verifikasi ya, data, kemudian seleksi ya. Pemeringkatan diperhatikan sebagai calon peserta didik yang memilih sekolah sesuai tempat bertugas orang tua ya. Misalkan yang pindah ke Bandung, pindahnya kemana kan? Kalau ke Bandung tapi pindahnya ujung Berung, daftarnya ke SMA 2 misalnya, ya akan memilih yang lebih dekat, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pemeringkatan melalui jarak domisili kesatuan pendidikan. Nah, kalau yang mengandalkan tempat kerja misalnya anak guru, maka akan diprioritaskan guru di tempat sekolah itu dulu, gitu. Baru guru yang terdekat oleh tempat satuan pendidikan. Kemudian di jalur berikutnya, Pak Riki. Nah, jalur prestasi, Bapak Ibu. Nah, ini yang ada perhitungan-perhitungan di sini. Setelah daftar, kemudian setelah validasi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu, saya minta bantuan ke pihak SMP dan juga ke Bapak Ibu di panitia di SMA. Informasi khas tentang SMA tersebut harus betul-betul tersampaikan kepada orang tua. Misalnya SMA 1, jalur prestasi non-akademik apa saja sih yang diterima di situ. Ya.
Nah, SMA 1 ini menerima jalur basket, kemudian hafiz Quran, kemudian PMR, Paskibra, kemudian apa lagi Bu Am, silat apa. Nah, misalkan jalur kuda, balap kuda, kemudian panahan, ya ditanyakan dulu ada tidak, diterima tidak, diakomodir tidak oleh sekolah yang dituju. Nah, jadi si CPD ini betul-betul kalau ingin daftar ke SMA 1 harus mau membuka website SMA 1 ya, atau menanyakan melalui helpdesk yang ada di SMA Negeri 1 melalui jalur daring atau melalui telepon ya. Kenapa? Karena jangan sampai salah pilih karena hanya diberi kesempatan memilih satu SMA. Kemudian juga begitu juga di jalur rapot. Di jalur rapot yang menggunakan rumus mana ya. Itu kan menjadi alternatif Bapak Ibu juga selaku orang tua ya. Tapi saya tegaskan di sini alternatif kalibrasi baik A maupun B sama, ujung-ujungnya adalah membedakan ya. Membedakan bobot nilai dari nilai rapot yang dirata-ratakan. Kemudian sama Bapak Ibu, verifikasi, kemudian pemeringkatan dengan rumus yang tadi ditetapkan. Nah, kalau sama jarak, kalau sama juga usia, kemudian penetapan dan pengumuman. Ya. Jalur berikutnya Pak Riki. Nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Nah, alur PPDB, jalur prestasi, ya sama Bapak Ibu ya, tadi sudah, ya, kali ya, bersama, nah, ini yang zonasi. Nah, yang zonasi ini Bapak Ibu, ya, yang akan agak lama itu adalah di penentuan jarak, ya, jadi termasuk di pendaftaran, di waktu pendaftaran ini akan lama. Nah, Bapak Ibu yang di SMP juga harus hati-hati ya mengukur jarak ya. Dan sebetulnya kalau data sesuai dengan data yang tertera di data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, sebetulnya begitu nomor kartu keluarga dimunculkan tuh nanti akan keluar jaraknya. Jadi kita sebenarnya bisa membandingkan nanti dengan database yang ada di Dinas Pendidikan. Selanjutnya tetap melalui rapat Dewan Guru dan akan diumumkan. Nah, itu jalur Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian PPDB SMK. Ya, ada yang ke SMK tidak ya Bapak Ibu ya? Ini SMK tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Ya, pelaksanaannya cuma ada beberapa jalur yang berbeda. Misalnya di tahap ke-1 itu jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai rapot unggulan. Itu bedanya itu. Atau kelas industri di mana nilai rapot yang akan dibidik itu nilai rapot yang sesuai dengan kelas atau rumpun yang diambilnya. Kemudian baru jalur prestasi kejuaraan. Ya. Nah, kalau di SMA zonasi, maka kalau di SMK itu tahap keduanya adalah jalur prestasi yang diambil prestasi rapot umum, gitu ya. Umum saja akan dirata-ratakan nilai umumnya. Nah, apakah di SMK juga menggunakan kalibrasi? Nanti akan kami informasikan lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi yang jelas di SMK ini tidak ada zonasi. Ya. Kenapa tidak ada zonasi? Ya karena tiap SMK itu mempunyai kekhasan jurusan masing-masing, di mana tidak di semua tempat tinggal wilayah yang terdekat dengan CPD punya SMK yang berbeda jurusannya. Berikutnya Pak Riki. Seleksi SMK sama, hampir sama Bapak Ibu sekalian. Ya, jarak tetap menjadi acuan kedua. Kemudian kalau jarak sudah sama maka ke usia. Ya. Kemudian prestasi nilai rapot, akumulasi rapot, juga jarak akhirnya. Kemudian prestasi nilai rapot umum. Ya. Ada beberapa kekhasan, Pak Riki, coba tadi yang kekhasan nilai rapot. Nah, terus Pak Riki. Terus. Yang ada matematika, IPA, bahasa Inggris itu Pak Riki. Untuk SMK.
Jadi di SMK ini Bapak Ibu ada kekhasan ya untuk ambil jurusan-jurusan tertentu, misalnya tidak buta warna ya. Ada di lampiran kalau nggak salah Pak Riki. Di Juknis, Pak? Oh di Juknis? Nggak, di sini ada. Oh, di sini, bentar. Ada di lampiran. Ada nggak ya? Yang ada, nah matematika, 64 halaman 64. Halaman 64. Nah ini Bapak Ibu, kekhasan di SMK seperti ini. Apabila CPD-nya memilih bidang keahlian teknologi rekayasa, maka yang akan dilihat adalah nanti rapot IPA Bapak Ibu. Seberapa unggul dia di IPA-nya. Ya. Kemudian juga dengan matematika. Ya. Nilai rata-rata minimal 80 ini persyaratannya di situ. Jadi kalau nilai rata-rata IPA dan matematikanya tidak minimal 80 ya harus dipertimbangkan juga Bapak Ibu ya. Kemudian persyaratan tidak boleh buta warna ya. Kemudian energi dan pertambangan ya, sama persyaratannya, teknologi informasi dan komunikasi sama ya. Nah, ada beda di agribisnis dan agroteknologi dan kemaritiman. Di samping IPA dan matematika, dia juga akan dilihat tinggi badan. Jadi bersainglah Bapak Ibu di tinggi badan nanti. Syukur-syukur kalau model saya yang 165, saingannya 160. Tapi kalau model saya 165, ternyata yang daftar ada yang 170, ya ada harapan tersingkir. Ini juga akan menjadi persyaratan khusus, ya. Dan nanti di SMK tertentu mereka mensyaratkannya. Ada yang tidak mensyaratkan buta warna dan tinggi badan, Bapak Ibu, yaitu di bisnis dan manajemen. Ya, ini tapi tetap yang diutamakan matematika juga bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Kemudian pariwisata juga tidak mensyaratkan buta warna, tapi tinggi badan menjadi persyaratan. Seni dan industri kreatif, ya, buta warna tidak disyaratkan, kemudian tinggi badan tidak disyaratkan, tapi bahasa Inggris dan matematika. Nah itulah Bapak Ibu kekhasan SMK. Sedangkan untuk SLB Bapak Ibu lebih dilihat oleh SLB tersebut adalah masalah yang dihadapi oleh calon peserta didik. Ya. Jadi apakah misalnya calon peserta didik mempunyai kebutuhan khususnya dalam hal apa? Apakah di sekolah tersebut cocok atau tidak? Ada fasilitasnya? Apakah ABK mental atau ABK fisik atau disabilitas dan sebagainya. Dan itu lebih diutamakan kepada kapasitas yang dimiliki oleh SLB ya dan daya tampung yang dimiliki. Untuk sementara Bapak Ibu sekalian supaya tidak ngantuk, saya akhiri dulu. Kita silakan masuk sesi tanya jawab. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak Ibu, adik-adik semuanya, paparan dari Kepala SMA Negeri 1 Bandung sebagai penanggung jawab PPDB tahun ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sekolah kami itu hukumnya wajib mengadakan sosialisasi kepada beberapa sekolah ampuh, termasuk ini Darul Hikam, dengan catatan jangan sampai ada salah persepsi yang sekolah ampuh itu harus daftar ke SMA 1. Tidak Pak Bu, kemana saja silakan daftar. Makanya tadi Bapak Kepala Sekolah menjelaskan juga bagaimana proses pendataan dan pendaftaran ke SMK begitu. Jadi setiap SMA dibagi-bagi tugas untuk mengadakan sekolah terkait Pak. Selanjutnya Ibu Bapak barangkali atau adik-adik barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan, atau barangkali dari Bapak Lukman dulu sebagai Kepala SMP Darul Hikam, saya persilahkan Pak.
Ya baik, Bapak Kepala Sekolah SMA 1, sebetulnya niat saya ingin cari tahu juga Pak. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan ini Pak Bapak, kalau kita berkaca dari tahun-tahun kemarin, biasanya aturan itu suka ada perubahannya di tengah sosialisasi begitu. Bahkan kemarin saya juga dengar katanya pilihan anak guru itu berubah jadi 1 ya Pak ya. Betul, betul. Di pas 1 hari setelah sosialisasi. Nah, apakah kemungkinan juga ke depan itu masih ada perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan peraturan untuk beberapa hal yang terkait dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Jabar itu. Jadi saya khawatir gitu di tengah-tengah, apalagi misalkan 1 hari ketika akan ditutup gitu, tiba-tiba berubah ininya apa namanya peraturannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini tuh sebetulnya kalau pengalaman di kami di SMP Darul Hikam, itu ada kekhawatiran gitu yang dimiliki oleh orang tua. Saya sih menangkap kekhawatiran itu dari beberapa orang tua yang menghubungi saya terkait dengan tahun ini yang menggunakan rapot. Nah, kekhawatiran para orang tua itu adalah terkait dengan perbedaan standar antar satu sekolah dengan sekolah yang lain terkait dengan pemberian nilai di nilai rapot. Kalau ujian nasional kan sama ya Pak ya, standarnya sama. Tapi kalau rapot kita tidak tahu standar di SMP Darul Hikam dengan di SMP yang lainnya seperti apa gitu. Nah, kira-kira bagaimana menjawab keresahan orang tua untuk bisa menjelaskan ini. Kemudian tadi Pak, terkait dengan setiap sekolah itu ada perbedaan karakteristik ya untuk bisa menerima jalur-jalur tertentu, terutama jalur prestasi yang non-akademik. Itu dan juga saya menangkap di kalibrasi itu Pak ada penilaian yang atau ada penghitungan kalibrasi yang berbeda ya antara satu sekolah dan sekolah yang lain. Nah, itu kira-kira nanti apakah akan ada call center terpusat yang harus yang ada di Dinas Pendidikan Jawa Barat, atau kita harus cari ke setiap sekolah perbedaannya seperti apa begitu. Kan lebih bagus menurut saya kalau call center dari semua sekolah itu ada di bawah Dinas Pendidikan, sehingga kita ketika ditanya sama orang tua itu bisa akses ke sana untuk bisa melihat SMA 1, karena sekarang sosialisasi saya lihat di chat itu ada penjelasannya tadi. Menerima apa saja untuk jalur prestasi. Tapi kan kita butuh semuanya gitu Pak, semua SMA yang ada di Kota Bandung ini, mereka tuh menerima apa saja. Ada kan nanti call center yang bisa dibuat oleh apa namanya, oleh mungkin Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat Pak, sebenarnya banyak nih, tapi saya rinci aja sampai 4 dulu. Jadi saya konfirmasi, berarti kalau dilihat dari peraturan yang sekarang keluar, berarti penentu terkait dengan penerimaan itu Pak ada di sekolah ya Pak? Kan tadi Bapak menyebutkan ada lembaga independen yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dari ITB. Itu apakah IT-nya saja atau misalkan sampai memberikan semacam apa ya, kerjasama dengan dinas gitu untuk mengeluarkan yang diterima di SMA 1 itu ini begitu Pak? Mungkin sementara itu Pak, saya mohon maaf jadi banyak nanya nih ke Bapak. Nggak apa-apa, bagus Pak. Pak. Mungkin langsung aja Pak. Ya, saya langsung aja. Ya. Nanti nomor 4 ini oleh Pak Wurianta nih, mudah-mudahan ada nih, bisa hadir nih. Oh alhamdulillah udah hadir Pak. Pak Riki, punten ditampilkan itu yang hasil analisis Pak Riki ya. Bapak Ibu sekalian, ya perubahan aturan itu memang kemarin ada Pak Lukman ya, terima kasih nih atas pertanyaannya. Itu menyangkut pilihan untuk jalur perpindahan yang asalnya boleh 2, ternyata setelah dikaji menjadi 1. Dan itu tidak menyalahi juknis Bapak Ibu sekalian, dan memang nanti juknisnya juga, kalau di juknisnya berbeda berarti juknisnya yang diralat. Nah, perubahan itu mengikuti dinamika bisa saja terjadi. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhir Bapak Ibu ya, Pak Lukman ya, mudah-mudahan yang itu yang terakhir, tidak ada perubahan lagi. Dan kelihatannya sih kalau sudah semua sekolah melakukan sosialisasi seperti ini, rasanya tidak mungkin lagi ada perubahan ya. Nah, yang bisa memberikan berhak melakukan perubahan itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku panitia PPDB di tingkat provinsi, tentu saja nanti atas izin Pak Gubernur nantinya ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau sudah menjadi juknis ini mudah-mudahan sih kita doakan tidak berubah lagi.
rapot Pak Lukman ya, standarisasinya di apa namanya di Juknis itu memberikan kebebasan kepada pihak sekolah ya, mau menggunakan rapot ya saja juga silahkan ya, mau menggunakan bobot lain yang terstandarisasikan silahkan gitu ya. Nah, memang betul yang menjadi kekhawatiran Pak Lukman adalah mengenai standarisasi bobot nilai rapot. Karena apa? Nilai rapot itu lebih banyak ditentukan oleh subjektivitas atau penilaian dari guru yang bersangkutan. Nah, guru kan memberi penilaian berdasarkan misalnya kehadiran, kerajinan, sikap, dan sebagainya. Juga bisa berpengaruh terhadap angka, walaupun di rapot sudah ada segmennya masing-masing. Tapi tetap saja berpengaruh terhadap nilai rapot. Nah, ini kan secara nasional tidak terstandarisasikan, ya. Nah, makanya untuk mengimbangi nilai rapot yang tidak terstandarisasikanlah, maka diambillah nilai rata-rata ujian nasional dari sekolah asal, ya. Misalnya dari sekolah Darul Hikam, rata-rata ujian nasional 3 tahun berapa? Nah, itu yang akan dipadukan dengan atau dikalibrasikan dengan nilai rapot. Nah, untuk Kota Bandung ya, ini tidak sama Pak. Ya, jadi ada yang A, ada yang B. Untuk sementara ini ya, nanti akan diumumkan juga Pak Lukman di websitenya provinsi. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil pertemuan dengan MKKS, di Kota Bandung ini ada 4 sekolah yang menggunakan rumus alternatif 1, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 6. Ya. Sementara sisanya ya sampai SMA 27 adalah menggunakan rumus alternatif yang kedua. Nah, saya ulas ya, ini Pak Riki, mungkin Pak Riki silakanlah, ini analisis Pak Riki nih. Pak Riki, mau sama Pak Riki? Pak Riki punten. No, Pak Riki, Pak Lukman Ya. nih sama Pak Riki nih. Ini orang eksak nih dan IT-nya dia. Mangga Pak Riki. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Dari yang dua dulu Pak Riki, dari yang dua dulu Pak Riki. Dua dulu, baik Pak. Ya, dua dulu. Ini sudah tampil ya ininya Bapak Ibu? Ini yang alternatif 2. Ya yang B dulu kayak yang kata Bapak Kepala tadi. Jadi nilai akhir yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi bahwa kami di SMA 1 menggunakan yang alternatif 1 ini, yang ini. Sedangkan ini yang menerapkan ini cuma ada 4 sekolah, SMA 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan yang lainnya itu menggunakan rumus alternatif kedua yang ini. Nah, mungkin saya perlihatkan dulu yang alternatif kedua ini, nilai akhir itu adalah gabungan dari nilai total rapot 7 mapel kelompok A, yaitu mapel-mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Agama, IPA, IPS, pokoknya 7 di kelompok A saja, gitu. Nah, kemudian ada lagi rata-rata ujian, itu rata-rata UN sekolah selama 3 tahun. Jadi ini dirata-ratakan, kemudian tinggal digabungkan saja nilai total rang rapot 7 mapel tadi itu dengan rata-rata ujian nasional. Sedangkan untuk yang di SMA 1 yang diambil itu adalah rumus alternatif pertama, di mana ada koefisien yang disebutnya di sini sebagai P dan Q, di mana P adalah menurut Juknis itu dari 0,5 sampai dengan 0,9, sedangkan Q adalah inverse-nya, 1 dikurangi nilai P tadi itu, gitu. Jadi kalau nilai P-nya 0,5 maka nilai Q-nya 0,5. Kalau P-nya 0,6 maka Q-nya 0,4 gitu dan seterusnya. Sampai dengan maksimal P-nya adalah 0,9 dan Q-nya 0,1 berarti. Nah, yang diambil P itu dikalikan dengan nilai rapot mapel yang di UN-kan.
yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Sedangkan RU, kayak tadi, itu rata-rata UN sekolah selama 3 tahun. Kemudian rumusnya menjadi NA sama dengan P dikalikan TS, ditambah dengan 4 dikalikan P dikalikan Q dengan rata-rata ujian. Sedangkan untuk ada lagi NB ini adalah sama dengan nilai rapot yang tidak di-UN-kan. Jadi pendidikan agama, IPS, dan satu lagi, mohon maaf saya lupa ini ya. Nanti saya PKN. bentar, masalah ada di sini. Nah ini, oh ya ini. Jadi untuk yang NT itu 7-7-7-7-7-nya, PAI, PKN, nah PKN yang belum saya sebut tadi. PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Ini adalah dijumlahkan 7 mapel, kemudian untuk yang TS, nilai rapot mapel yang di-UN-kan itu hanya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Gitu. Kemudian nanti ada P dan Q, dan P dan Q ini ditentukan oleh SMA 1, oleh SMA yang yang menyelenggarakan. Dan dengan rumus ini, kami mengambil rumus ini yang nilai akhir sama dengan NA tambah NB. Dengan mengambil ini, kami memperhitungkan juga nilai rata-rata UN sekolah selama 3 tahun. Jadi tidak hanya melihat dari nilai TS saja, dan kami mengambil P-nya itu adalah 0,6. Jadi Q-nya 0,4. Mohon maaf, ini belum tertuliskan. Saya kira itu secara umum, Bapak Kepala. Ya, terima kasih Pak Riki. Nah, Pak Lukman dan Bapak Ibu sekalian yang hadirin. Nah, dari alternatif inilah sekolah dipersilakan untuk mengambil kesimpulan dan memilihnya. Nah, dari hasil pemaparan ini, Bapak Ibu, ini adalah pemaparan analisis yang dilakukan oleh SMA 1 ya, oleh Pak Riki ya, dan teman-teman. Dan dari hasil inilah di Kota Bandung itu ada 4 sekolah, 5 ya, SMA 1, 2, 3, 6. Yang lainnya memilih alternatif B. Nah, jadi ini juga silakan orang tua mempertimbangkan. Nah, dengan demikian Pak Lukman, apa yang dikhawatirkan oleh kita dengan membuat nilai yang belum tentu sama walaupun angkanya sama, bisa terbandingkan ya, terbobotkan oleh nilai rata-rata UN dengan kalibrasi alternatif 1 maupun 2. Kemudian mengenai jalur prestasi, ya, ini jalur prestasi ini tiap sekolah khas, Pak. Jadi tidak semua prestasi itu diterima di sekolah-sekolah tertentu. Nah, seperti dalam chattingan Bu Am itu tadi, bahwa di SMA 1 ini jalur prestasinya adalah pertama pramuka, PMR, Paskibra, OSK atau OSN, mata pelajaran OSN mata pelajaran, kemudian sepak bola, basket, tari tradisional, kemudian IT ya, dan pencak silat. Nah, jadi itu. Jadi selain itu ya jangan daftar ke SMA 1, sayang, soalnya karena pilihannya cuma 1 SMA. Jadi kalau misalnya mau mengandalkan softball ya, misalnya nggak ada di sini ya, mau mengandalkan softball ya misalnya ke SMA 2 misalnya, lihat dulu di SMA 2 ada nggak softball, nah, seperti itu. Kemudian apa tadi terakhir Pak, yang 4? Kalau call centernya ada tidak Pak Kepala? Call center ada Pak, helpdesk di distrik ada ya, helpdesk di SMA juga ada gitu ya. Nah, kemudian kalau ada masalah apa ya? Tadi apa terakhir itu ya? Kerjasama ya? Penentuan Pak Lukman, tadi itu yang terakhir apa Pak Lukman?
penentuannya Pak, jadi ada orang tua yang nanya, jadi sekarang tuh yang menentukan diterima di sekolah itu sekolah yang bersangkutan. Oh iya, iya. Tentu saja keputusan itu di tangan sekolah, Pak. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Juknis ya. Pertama mulai dari Permen ya, Permen Dikbud, kemudian Pergub, kemudian sampai ke Juknis. Nah, itu ya. Tapi keputusannya, ya, artinya kan keputusan pun tidak berdasarkan suka sama suka, tapi berdasarkan pertimbangan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Ya. Nah, ada yang dipertimbangkan ke sekolah khas sekali, yaitu jalur prestasi. Di mana itu tadi untuk rapot, SMA 1 bisa berbeda dengan SMA 8. Karena SMA 8 memilih alternatif alternatif 2, sementara SMA 1 alternatif 1. Kemudian di jalur prestasi perlombaan itu yang ditentukan oleh sekolahnya itu. Sekolah bisa menolak jalur-jalur prestasi perlombaan yang tidak ada di kuota yang ada disediakan oleh sekolah. Seperti itu. Dan itu dibolehkan oleh Juknis. Sedangkan mulai zonasi dan sebagainya itu walaupun sekolah yang menentukan rapat dewan, tapi tetap aja berdasarkan data yang diperoleh dari database dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diupload oleh SMP. Nah, mengenai kerjasama ini mungkin Pak Purwanta masih ada kerjasama IT nih dengan ITB dan sebagainya. 0,6, 0,8. Begitu Pak Lukman, sementara Pak Lukman? Pak Kepala boleh satu lagi? Boleh, silakan. Yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada. Syarat guru, moderator, Pak. silakan moderator. Mangga Pak Kepala, mangga Pak, masih ada Pak? Ya. Satu lagi Pak, syarat guru yang bisa jadi guru ya, anak yang jalur anak guru itu syarat gurunya apa saja, Mas Mansa? Untuk jalur putra guru itu tidak dibatasi putra guru mata pelajaran apa saja, Bapak Ibu. Yang jelas putra guru yang sedang aktif mengajar pada saat PPDB. Dibuktikan dengan apa? Dengan kalau guru PNS SK ya, SK. Kemudian juga kalau kami di sini, kalaupun di Juknis tidak ada, kalau di kami nanti ada ditunjukkan dengan bukti SK dari kepala sekolah. Kemudian pembagian tugas mengajar ya. Kalau di yayasan mungkin SK yayasan ya, itu ya. Dan nanti akan dilihat dari jarak Bapak Ibu dan kuota yang telah tersedia. Itu nuhun Pak. Ya, mangga, dan itu memang harus konfirmasi Pak ke sekolah yang dituju Pak, dan SMA 1 siap, helpdesk-nya siap. Udah mulai siap menerima pertanyaan secara non fisik ya, karena physically datang sudah tidak boleh nih sekarang. Begitu Pak Lukman. Mohon Pak informasinya. Sami-sami Pak Lukman, mangga sanesna. Selanjutnya kami persilakan Ibu, Bapak, atau adik-adik kalau mau bertanya. Izin bertanya Pak. Siap, dari siapa ini? Saya dengan Andri Pak, guru SMP Darul Hikam. Siap. Terima kasih atas berbagai informasi yang Bapak sampaikan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bapak terkait banyaknya pertanyaan dari orang tua, bahwasanya berapakah nilai rata-rata anak kami yang bisa masuk ke sana, kemungkinannya berapa? Mungkin tahun kemarin bisa membayangkan dari kalau sekarang kan baru, kami juga tidak punya gambaran awal untuk menjawab itu. Nah, sehingga oleh karena itu mungkin kami akan berkaca dari tahun-tahun yang lalu. Beberapa yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah nanti perkembangan dari tanggal 8 sampai tanggal 12 itu akan real time, sehingga kami bisa memantau kira-kira rata-rata rapot berapakah yang aman untuk masuk ke SMA itu. Sehingga kalau real time bisa kami baca. Pertanyaan yang kedua, Bapak, pembagian persentase Japres itu dari 25 mungkin maksimal, itu berapa untuk jalur rapot dan berapa untuk jalur non-rapot yang kejuaraan.
termasuk mungkin sebagai gambar ke kami tentang kejuaraan, apakah tahun kemarin itu batas minimal yang diterima harus emas internasional semua, atau perak pun juga ada kemungkinan masuk. Kemudian yang ketiga, Bapak, ini kami ingin bertanya tentang afirmasi. Apakah tahun kemarin itu afirmasi itu masuk semua ke SMA 1, ataukah ada yang dilimpahkan ke zonasi, sehingga kami punya bayangan untuk zonasi tahun kemarin itu berapa persen yang diterima dan limitnya berapa. Punya kami bayangan limit ke SMA 1 itu dari berkaca dari tahun kemarin tuh berapa jarak limit yang akan bisa masuk ke SMA 1. Kemudian yang terakhir, pertanyaan keempat, Bapak, kelima terkait fase waktu, Bapak, itu fase waktu dari tanggal 14 sampai 20 itu apa, dari 21 sampai tanggal 5 itu apa, dari 8 itu apa. Karena di lapangan terjadi bahwa ada beberapa anak atau orang tua yang udah masuk ke web ternyata gagal ini gagal itu, apakah karena belum waktunya gitu. Sehingga kami ingin jelas bahwa di fase-fase pengisian itu tanggal berapa itu harusnya ngisi apa, tanggal berapa ngisi apa. Itu mungkin Bapak, mohon maaf agak banyak pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak Andri. Ini sambil Pak Riki mempersiapkan data ya. Pak Riki siapkan data itu tahun lalu punya enggak gitu aja, agaknya sulit buka-buka tahun lalu ya. Ada Pak. Nanti saya coba. Ada ya, bagus kalau gitu. Kemudian fase timeline ya, Pak Riki coba timeline, atau itu yang di Pak Wuryanto itu yang satu gambar itu yang slide itu ya. Yang slide 1 itu yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada persiapan ya, SMA, SMK yang ada persiapan, ada pendaftaran. Pertama mengenai real time ya Pak Andri ya. Idealnya seperti itu ya. Idealnya pada fase-fase pendaftaran itu idealnya memang real time ya. Kalau memang tidak ada hambatan ya dari jaringan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sejauhnya hasil-hasil ini bisa dipantau oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi apa yang di real time kan ya. Tapi seburuk-buruknya walaupun tidak real time, istimewanya justru yang PPDB saat ini ada tahap kedua di mana bisa mengikuti tahap berikutnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan memang ini real time ya Pak Diki ya. Dan ini yang bisa menjawab adalah tim IT. Karena nanti ini tim IT antar SMA ini belum mengadakan pertemuan nih, belum nih. Akademik sebenarnya. Ya, karena masih dalam pandemik seperti ini. Kemudian prestasi dan kuota. Nah ini Pak Riki, prestasi dan bagi-bagi di jalur prestasi ini adalah kewenangan sekolah. Ya. Kan jalur prestasi itu 25%. Nah, itu terserah sekolah nantinya. Kalau sekolah yang lebih ingin mengutamakan prestasi akademik, dia bisa saja mengambil 17 sama atau 10 15 10 bisa saja ya. Atau hanya ingin prestasi non akademik dibalik ya itu, atau di 50-50. Itu tergantung kepada sekolahnya. Makanya kalau SMA 1 ya, SMA 1 itu insya Allah ya Pak Buam ya, mulai di website sudah bisa dilihat nanti setelah hari ini kan terakhir kami mengajukan kuota ke Dinas Pendidikan Pak. Makanya Pak Riki kalau lihat di website Disdik belum ada kuota ya iya bisa saja. Karena memang hari ini yang terakhir sekolah mengajukan kuota ya. Baik kuota total maupun kuota yang jadi jalur prestasi. Ya. Kemudian perlombaan, ya, perlombaan itu akan mengalahkan per level, Pak. Pak Riki coba yang di itu lomba, Riki, ini yang skor lomba itu. Skor jadi lomba. Di perlombaan ini, ya apa namanya? Misalkan SMA 1 menerima basket ya saya. Nah, ini ada yang daftar melebihi dari 10 orang. Basket misalnya 6 orang, yang daftar ada 10. Nah, di antara yang daftar ini akan dilihat mana sih perlombaan yang tingkatnya yang paling tinggi ya.
Pertama dilihat dulu jenis pelaksana perlombaannya. Misalnya perlombaan yang diadakan oleh resmi oleh Kemendikbud, lalu turun lagi ke perlombaan yang profesional, ya. Nah, kemudian dilihat levelnya. Kalau dia membawa level Kota Bandung, sementara ada pesaingnya di level provinsi, ya tentu saja akan kalah, ya. Dan itu akan saling, siapa yang tertinggi ya, dan siapa dia yang bisa diterima, ya. Nah, ini juara internasional. Ini masing-masing punya nilai. Nah, kalau dia juaranya perorangan, ini bobot nilainya lebih besar, Pak, skornya daripada yang beregu, ya. Nah, kan kalau beregu sertifikatnya kan bebarengan, kan gitu, pialanya bebarengan. Betul. Nah, kalau juara internasional ke satu, kedua. Tapi yang jelas begini, Pak, kalau juara internasional udah pasti menang, Pak. Ya. Juara internasional udah pasti, ya. Jadi kalau punya perlombaan, ya. Jadi di jenis perlombaan ini, maaf ya, tidak gabungan. Jadi satu orang punya prestasi banyak gitu ya, tidak digabung. Jadi akan dipilih ya, pilihlah yang tertinggi gitu ya. Nah, misalnya dia punya prestasi taekwondo dan renang misalnya ya. Ini dia harus ngambil satu ya. Karena nggak akan digabungkan. Tidak ada penggabungan berbeda jalur. Nah, kemudian Bapak Ibu, afirmasi dan zonasi. Ya, di kuota tadi yang sudah saya jelaskan ya. Afirmasi itu kan kuotanya adalah afirmasi itu minimal 20%, Bapak Ibu sekalian ya. Minimal itu teh ya. Jadi boleh saja sekolah lebih menerima, saya mah kasihan ke penduduk yang tidak mampu. Misalnya, udahlah nggak usah ada perlombaan dikeafirmasikan, bisa saja Pak, gitu ya. Nah, tapi kalau afirmasi yang sudah disediakan oleh SMA 1, misalnya sebanyak 70 orang tidak terpenuhi, dia mah sudah menjadi ketentuan harus dikejonasikan. Jadi tidak bisa keakademikan. Nah, itu yang Juknis seperti itu. Kepengennya sekolah mah diakademikan sebetulnya. Tapi karena memang semangatnya adalah semangat zonasi, maka semua kelebihan-kelebihan kuota itu akan dikejonasikan kecuali yang prestasi rapot dan prestasi perlombaan. Itu. Pak Riki sudah temu data tahun lalu. Ini Pak Andi minta data tahun lalu di SMA 1 bagaimana katanya? Berapa sudah persen? Pak, sudah ada Pak. Coba sama Pak Riki aja ya, silakan. Enggak. Ini mungkin Pak Andri tadi ya. Jadi tahun lalu itu ya yang zonasi jarak 317 ya, yang daftar, betul, kuotanya 186. Ya. Bisa terlihat di layar, Pak? Terlihat ini. Iya. Sudah ada. Sudah ada. Belum ada ya, Pak? Ya. Kemudian untuk mengenai jaraknya dan sebagainya, saya tadi cari di laptop saya, ternyata nampaknya tidak ada. Insya Allah saya besok akan update di website kami, Pak. Infografisnya sudah pernah saya buat, tapi tahun kemarin itu kalau saya tidak salah ada di lab di komputer sekolah. Jadi saya insya Allah datang ke sekolah untuk melihat itu. Nanti kami akan tampilkan di website, Pak. Tapi kalau untuk yang tahun kemarin jumlah pendaftar berapa, dan kuotanya berapa, itu sudah terlihat di sini nanti. Dan mungkin satu hal yang lagi penting, mungkin hasil tahun lalu itu tidak bisa kita jadikan patokan karena memang kita tidak tahu sekarang berapa orang yang akan potensi untuk masuk ke SMA 1 dari segi zonasi gitu. Itu dulu mungkin yang saya bisa jawab, Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Riki. Hanya untuk gambaran. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Paling terakhir untuk yang fase mungkin ya Bapak, terima kasih. Paling untuk fase Bapak ya, untuk meyakinkan ke orang tua bahwa sekarang tuh harus sedang proses apa nanti. Fase waktu, timeline. Coba, jadi gini ya, ini ada nih di chat nih, begini nih. Pendaftaran awal yang sama koordinat. Sampai saat ini ya saya tidak tahu apa data saya ini sudah tersimpan atau tidak. Belum ya, karena sekarang belum masanya pendaftaran ya. Coba Pak Riki, timelinenya Pak Riki. Atau yang itu, yang dari itu tuh. Oh iya. Pak Wuryanta tuh. Dari Pak Wuri apa ya? Iya, yang dari Pak Wur tuh. Yang ada SMP, SMA. Nah, kemudian ada pertanyaan. Biodata anak setelah masuk menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah, ada yang dapat diedit, ada yang tidak dapat diedit. Nah, itu masalah teknis.
silakan hubungi sekolah asal, misal Darul Hikam, operatornya komunikasi dengan operator Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Atau mungkin nanti dari pihak SMA 1 nanti bisa membantu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, timeline atau jadwal. Pertama, ini sebelum ke pendaftaran ya. Pendaftaran kan tanggal berapa Pak Riki? Yang pertama tuh 8 sampai. Nah sebelum ke pendaftaran Bapak Ibu, ini tanggal 14 sampai 30 Mei ini ya, termasuk hari ini Bapak Ibu, ini adalah masa distribusi akun pendaftaran yang hari ini seharusnya sudah punya ya. Akun pendaftaran itu akun pendaftar ya, bukan berarti langsung pendaftaran ya. Kemudian yang bersangkutan menginput nilai rapot mandiri maupun oleh sekolah ya. Nah, ini pada tanggal 14 sampai 30 Mei ini, belum masuk pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekolah yang dibantu CPD yang dibantu oleh sekolah, itu sekolah akan menentukan koordinat domisili. Nah, dibantu oleh operator sekolah bagi mereka yang tidak bisa mengakses ya, mencari domisili. Kemudian yang kedua, upload dokumen khusus, dokumen persyaratan, kartu KIP, sertifikat dan sebagainya. Ini harus di scan kemudian di-upload baik mandiri maupun oleh sekolah. Nah, ini kan ini lebih menjelaskan kepada sekolah ini sebenarnya SMP. Kemudian pada tanggal 5 sampai 7 Juni verifikasi data kelulusan SMP ya. Termasuk raport yang direkap ya dan di-uploadkan ke database Disdik yang nanti akan oleh SMA digunakan untuk bahan pertimbangan atau bahan seleksi. Nah, pada saat ini apa yang dilakukan SMA ya, SMA membantu ya. SMA itu membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah ampunya gitu ya. Jadi Pak Andri kalau ada masalah di Darul Hikam ya tidak apa-apa, silakan kerjasama dengan SMA, barangkali SMA 1 bisa memberikan bantuan, saran dan sebagainya. Nah kemudian ya, Pak. Baik Pak. Nah di bawahnya tanggal 14 sampai 21 Mei itu kalau pendaftaran mandiri ya, dia meminta akun ke SMP ya untuk dia bisa mandiri, kemudian menyematkan dokumen kalau dia di rumahnya bisa nge-scan dan sebagainya, memindai ya. Kemudian pada tanggal 21 Mei sampai 5 Juni ini adalah data melengkapi data pendaftaran ya. Memeriksa kelengkapan data, ini urusan siapa? Urusan mandiri atau SMP kalau didaftarkan SMP. Nah, biasanya SMP juga silakan cek sendiri gitu kan, dicek satu-satu oleh pihak SMP kan. Berat juga. Nah, nanti di checklist, kalau tidak sesuai lapor ke sekolah asalnya. Ya. Kemudian menentukan koordinat domisili kalau bisa sendiri. Nah, ini yang sebetulnya ini kalau mandiri ini ya bukan meragukan kita ya, artinya ini harus betul-betul ya. Jadi jangan sampai nanti setelah daftar ternyata diterima, daftar ulang ternyata salah, akhirnya digugurkan gitu ya. Nah kemudian upload dokumen, nah baru pada tanggal 8 sampai 12 Juni masuk ke pendaftaran tahap 1. Nah jadi sekarang ini Ibu siapa nih? Ada pertanyaan melalui Ibu Sari ya. Melalui Ibu Sari ini. Jadi kok saya belum bisa diedit apa belum, karena ini belum pendaftaran Bapak Ibu sekalian ya. Bu Nafisa ya, pendaftaran awal ya, karena ini belum masa pendaftaran. Begitu Pak Andri ya. Ya, mengenai fase waktu timeline ya. Pak Riki ada timeline berikutnya yang belum saya jelasin Bapak, ya? Terima kasih Bapak. Iya, nanti di website ada ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mangga Pak Riki. Pak Andri. Andri. Saya rasa kalau yang di chat itu sudah bisa dijawab oleh rekan-rekan di panitia ya Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan? Gimana Pak Waria, masih ada yang bertanya? Pak, saya mau nanya Pak, boleh? Silakan, sedang saya. Silakan Pak. Ridwan. Pak Ridwan, Pak.
Seputar jarak aja sih Pak, seputar jarak dari SMA 1 misal ke daerah Tubagus Ismail itu skornya. Jadi begini, saya mau tahu skor dari sekolah, semisal jaraknya ke Tubagus Ismail itu di angka berapa ya Pak? Untuk zona Tubagus Ismail ya? Itu tim IT ya. Jadi gini, penghitungan jarak tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Pengawas. Jaraknya adalah jarak ordinat ya Pak ya? Bukan jarak kendaraan umum, bukan jarak jalan kaki, tapi garis lurus. Garis lurus dari peta Pak Ridwan, ya garis lurus dari kan istilahnya. Ya. Jadi jaraknya adalah jarak lurus. Nah kalau Pak Ridwan pengen tahu ya tinggal dibuka Google ini ya, Google Map ya. Sekarang istilahnya apa Pak Riki? Sekarang istilahnya geolokasi apa ya? Lokasi Pak. Geolokasi ya, di Google di geolokasi. Lokasi. Itu Pak Ridwannya bisa menarik garis ya dari situ ya. Jadi bukan jarak jalan kaki Pak, bukan jarak kendaraan umum juga bukan. Jadi jangan mengikuti jalan aspal Pak. Iya. Mohon. Kalau jalan aspal berkelok-kelok kan. Ya. Itu nanti ada itu Pak, ada apa namanya untuk perhitungan jarak itu nanti ada lokasi namanya. Nah lokasi itu untuk sekarang belum bisa disimulasikan Pak. Jadi Bapak bisa mensimulasikannya mulai hari Senin kalau saya tidak salah. Senin ya. Hari tadi ada jawaban dari Bu Sari ya. Tadi saya keklik keluar ini live call. Jadi saya tidak bisa melihat. Kalau saya tidak salah tadi ada penjelasan dari Bu Sari di chat. Ibu Sari masih ada nggak ya? Ada Ibu Pak. Sari. Ya, Bu Sari. Ya coba Bu Sari jelaskan Bu Sari, ini tim teknisnya nih. Untuk sekarang Pak sistem PPDB-nya masih belum bisa dibuka. Jadi peserta didik yang baru itu CPD itu baru bisa memperbaiki data di laman pertama. Itu pun ternyata tidak tersimpan otomatis untuk saat ini karena memang sistem masih belum terintegrasi nih Pak, masih dalam perbaikan. Untuk jarak kami juga tidak bisa memastikan Pak Ridwan apakah bisa diterima atau tidak karena nanti tergantung pendaftar, apakah ada pendaftar yang jaraknya lebih dekat atau tidak. Pernah 2 tahun yang lalu ya teman-teman, Ibu Bapak Guru, terjauh kita itu di 900 meter Pak. Terjauh itu. Karena ada yang daftarnya cuma 100 meter di belakang sekolah Pak. Asli gitu ada hunian di situ? Ada yang punya fotokopian dan karena sudah lama jadi punya kartu keluarga di sana Pak. Siap. Ketua RW kalau tidak salah. Ya, jadi untuk jarak maksudnya kami tidak bisa memberi kepastian oh ini jarak sekian pasti keterima. Nanti tergantung pendaftar di area itu Pak. Kan saya nggak tahu pasti juga Bu, cuma sekedar pengen tahu aja skornya aja lah, estimate aja. Skornya belum keluar ya Pak, di lamannya belum muncul Pak. Oke. Clear kalau gitu. Terima kasih banyak. Ya, skor tahun lalu mungkin saya tampilkan besok Pak di website kami Pak. Boleh. Ya, atau di Instagram kami juga akan saya tampilkan insya Allah. Ya, terima kasih Bu Sari. Sama-sama Pak. Ada lagi Pak Waria? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada SMP Darul-Hikam di acara sosialisasi ini. Kemudian dari panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam acara ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih apabila ada hal-hal yang berkaitan nanti di perjalanan. Ada kendala pertanyaan nanti bisa menghubungi LPS kami. Itu barangkali Bapak sekali lagi terima kasih dan kita tutup acara ini dengan bersama-sama. Mari mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.